penonton sekalian, kembali lagi bersama di kami podcast. Saat ini saya sedang berada di SD 45, SD 45 Jauh, Desa Savaere, Kampung Boja. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Babinsa, bersama dengan Pak Joni selaku Babinsa dari Kodim 1424, dan juga bersama Pak Abdul Rahman Wahid selaku tenaga pengajar di SD ini. Dan juga yang terakhir yaitu bersama saudara saya Torik Putra selaku Ketua Umum dari HMJTI. Baik, untuk pertama saya mau lempar pertanyaan ke Pak Abdurrahman Wahid. Sejak kapan Pak sekolah ini didirikan? Maksudnya untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh di luar dari jangkauan SD yang pusatnya. Saya pernah dibangun di sekolah kebun bayar ke sekolah Toke ini. Sebagai guru saya ini merintis sekolah karena tujuannya ini saya merintis sekolah ini untuk menjadikan masyarakat yang aman dan terus berusaha untuk bagaimana supaya masyarakat ini bisa hadir anak-anaknya untuk sekolah di sini, baik yang dekat maupun yang jauh. Saya telah tanggung jawab untuk melihat keadaan supaya menjadi aman di kampung ini, dan terus saya akan melihat keadaan yang akan datang ini agar bagaimana supaya sekolah ini bisa akan dibangun, karena memang tujuannya saya untuk bercita-cita untuk meningkatkan pembangunan di desa-desa terpencil ini. Dan terus saya mengharapkan kepada pemerintah ini agar saya juga bisa diperhatikan selanjutnya, karena walaupun bagaimana saya melihat keadaan dan kondisi ini, karena namanya sebagai seorang guru harus mempunyai pendidikan yang tinggi. Baik, untuk sekarang fasilitas apa saja Pak yang tersedia di sekolah ini? Kira-kira Pak di sekolah tak fasilitas agama ingka? Yang ada di sekolah ini, fasilitas yang ada di sekolah ini hanya buku-buku saja, buku-buku yang tua, dan terus ada meja yang lama, dan terus masih papang kayu juga, masih seng juga dindingnya sekolah ini. Nanti masih saya membutuhkan supaya ada perkembangan ke depan. Kemudian untuk kelas jumlahnya berapa Pak? Untuk kelas dan berapa jumlah siswa? Saya agak jumlah kelas nanti ini. Jumlah siswa ada 16, jumlah dari kelas 1 sampai kelas 6. Lalu untuk sekarang harapan Bapak untuk siswa-siswa yang sekarang dididik bagaimana ke depannya? Harapan tak silangnya di siswa-siswa yang di Pak Guru kokoro agak harapan tak. Harapan saya agar supaya anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang baik, yang bagus, agar bisa mencapai juga yang bisa tahu, bisa menambah pengetahuannya. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke Pak Jones selaku Kodim 1424 sekaligus Babinsa di desa ini. Untuk Pak Joni, apa aja suka dan dukanya Pak selama berdinas di sini, khususnya di lingkup sektor untuk SD 45? Ya, baik. Saya Kepala 1 Joni Babinsa Desa Puncak. Sekaligus saya sebagai tenaga pendidik di sekolah kelas jauh 45 Kampung Boja ini. Suka dan duka saya di kelas selama saya mengajar membantu pawai di kelas jauh 45 ini. Ya, suka dan dukanya kalau di sini terkadang kalau pergi mengajar biasa juga sampai di kelas jauh ini biasa para siswa itu biasa cuma jumlah dari 16 siswa, terkadang ada yang 5 masuk, di situ timbul patah semangat. Tapi kalau sukanya sih saya itu sering kesini karena saya memberikan motivasi semangat bagi para siswa-siswi yang ada di sini, karena mereka sangat jauh, dan kalau bukan kita siapa lagi yang memberikan motivasi buat mereka. Ngomong-ngomong nih Pak, masalah semacam kan namanya sekolah pasti butuh yang namanya biaya administrasi. Selama ini sekolah ini biayanya dari mana? Selama ini ya selama saya istilahnya saya mengabdi sebagai tenaga pendidik di sini, saya belum tahu soal bukunya dari mana, dan biasa juga saya memberikan buku baca, buku tulis, pulpen, sama biasa juga buku gambar kepada siswa-siswa di ini, karena mereka selama saya di sini tidak pernah saya lihat ada pembagian buku dari pihak dari mana.
Kalau dari buku-buku baca kan mungkin dari literasi atau dari mahasiswa lain yang istilahnya membagikan buku di sini. Demikian. Baik Pak, sekarang saya lempar lagi kembali. Untuk Bapak, suka dukanya di sekolah ini apa saja Pak selama mengajar? Apa suka dukanya selama mengajar di sini? Syarahakan ini selama ini saya mengajar ada juga apa namanya ini selama melihat keadaan yang baik, artinya itu saya telah biasa berkata saya bahwa sekolah ini kalau pada hari Senin itu saya katakan bahwa hari Senin itu adalah hari pendidikan, namun biasanya juga saya datangi masyarakat di sini untuk sekolah nanya bahwa hari Senin itu adalah hari pendidikan, namun untuk juga ada yang tidak perhatikan itu. Dan ini saya ingin supaya ada persatuan dan kesatuan hatinya pada hari Senin, harus sekolah ini jangan melewati ini kayak hari 1 minggu 2 minggu. Nah itu saya biasanya. Tapi saya merasa senang sekali bahwa kalau anak-anak saya pergi semua sekolah, jadi saya ingin sekali supaya rantai itu bisa dikasih pemahaman agar supaya sekolah ini ke depan menjadi akan bagus. Dan saya juga merasa di sini yang saya rasakan ini biasanya apa yang telah saya persiapkan saya sebagai guru kalau saya mengajar biasanya kurang itu namanya anak-anak kurang pulpen, kurang buku, karena saya rasa ini buku tulis dan buku gambar ini penting sekali semua dikasih masyarakat anak-anak setiap tahun, karena orang tua itu tidak perhatikan anak-anaknya itu sekolah. Karena saya sendiri perhatikan apalagi masalah kakaknya dan anak orang tua itu tidak main mengurus semuanya itu masalah kartu penduduk atau kakak, saya semua mengurus ke kantor desa. Itu yang telah saya rasakan ini. Dan saya juga biasa memberikan bantu yang masyarakat kalau anak-anak itu duduk di dalam yang hanya misalnya duduk saja tidak ada pulpennya, biasa juga saya berikan pulpen yang tas 1.000 saja saya berikan. Selanjutnya saya akan lanjut ke pelaku ketua himpunan Torik Putra. Apa saja persiapan dan hal-hal yang sudah dilakukan selama persiapan untuk lanjut ke SD ini? Baik. Jadi selama kemarin kami sudah melakukan survei yang kemarin ditemani Babinsa Joni. Jadi kami survei selama sehari. Kita lihat apa yang menjadi kekurangannya di sekolah ini, seperti Iqra tidak ada, Al-Quran kayak buku gambar juga kurang, pulpen dan juga tempelan-tempelan kayak angka huruf seperti itu kan yang masih kurang. Kemudian juga hal lain yang dibutuhkan itu baju sekolah. Nah, kemudian ada juga semacam alat olahraga seperti bola yang dibutuhkan. Nah, itu kemudian kami persiapkan, tapi sayang sekali kami belum bisa memenuhi permintaan untuk baju sekolah karena beberapa tempat yang kita datangi itu tidak bisa mensupport hal seperti itu, kecuali kita yang memang beli, karena kita juga terbatas secara finansial dan juga sponsor yang masuk itu masih belum bisa mendapat itu. Jadi apa yang kita bawa hari ini tuh sekitar 80% lah dari apa yang dibutuhkan untuk sekolah ini. Mungkin seperti. Bagaimana untuk harapannya dengan kunjungan selanjutnya ke depan, untuk khususnya seperti kunjungan desa atau mungkin daerah-daerah yang masih membutuhkan akomodasi seperti halnya sekolah SD 45 ini? Jadi harapannya itu mungkin pemerintah ya, kayak pemerintah kan harusnya memperbaiki aksesnya masuk, karena itu mungkin yang jadi salah satu alasan kenapa tenaga pengajar kurang di sini. Sebagai pemangku kebijakan ya. Ya, kayak misalnya bagus jalan kan bisa gurunya naik. Dan tidak semua, jangan sampai ada guru yang guru wanita gitu tapi tidak bisa masuk karena akses yang jelek. Tapi Pak Wahid kan orangnya ini besar hati untuk melihat kampungnya, jadi itu bagus. Dan saya harap juga untuk kita ini selaku mahasiswa, kita kan sebagai social control, agent of change, artinya memperbanyak hari di mana kita bisa mengabdi untuk masyarakat sini, untuk membantu masyarakat apa yang menjadi keluhan, apalagi masalah pendidikan seperti ini. Mungkin itu saya. Demikianlah podcast dari kami. Kami ucapkan juga terima kasih atas supportnya
dari Digital Desa, Avila Media Karya, Toko Toha Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.